Saya Richard Alexander Belawa, NPM 1732121550, akan menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa beberapa perusahaan multinasional lebih memilih untuk memasuki pasar tertentu melalui kantor penghubung terlebih dahulu? Alasan perusahaan multinasional melakukan perdagangan lintas negara, baik barang-barang jadi ataupun setengah jadi, yang dilakukan melalui di antara anak-anak perusahaan dalam suatu grup dan juga dengan pihak ketiga yang tidak ada hubungan sebagai anak dari induk perusahaan. Tujuan dalam hal ini agar menimbulkan kemungkinan adanya pengawasan perdagangan antara perusahaan-perusahaan multinasional terhadap keuntungan dari suatu grup perusahaan secara keseluruhan dan mewakili suatu kepentingan utama yaitu keuntungan yang kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan multinasional terhadap perusahaan domestik. Baik, selanjutnya saya Dewa Putu Chandra Diva Darmawan, NPM 514. Jadi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa kelemahan dari proporsi kepemilikan 50/50 pada usaha patungan atau joint venture. Jadi menurut saya ada beberapa kelemahan dalam proporsi kepemilikan 50/50 pada usaha patungan atau joint venture ini. Jadi yang pertama yaitu untung berbagi. Jadi karena modalnya patungan, maka keuntungan yang didapat per individu pun harus berbagi sesuai dengan proporsi modalnya. Lalu yang kedua, ketidakcocokan individu. Berbisnis berbeda dengan bersahabat. Ketika masuk ke dunia bisnis, akan sangat terlihat karakter individu tersebut dalam bekerja sama. Karena bisnis tidak selalu langsung di atas. Masa awal merintis adalah waktu yang sangat penuh dengan tantangan. Sifat tidak enakan akan menghancurkan bisnis secara perlahan. Menerapkan sikap profesional ini yang sulit, apalagi jika berbisnis bersama teman atau keluarga. Lalu yang ketiga yaitu ada mundur di tengah jalan. Bisnis patungan akan lebih mudah limbung ketika ada salah satu pemodal yang mundur. Hal ini sangat mengganggu perputaran bisnis yang sedang dijalankan. Lalu, untuk mengantisipasi hal-hal di atas, ada beberapa hal atau beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pengusaha patungan atau joint venture ini, setidaknya untuk mengantisipasi hal-hal di atas terjadi. Yang pertama yaitu mendiskusikan di awal aturan-aturan yang dapat disepakati bersama. Perjanjian tertulis yang sah sangat dianjurkan untuk mengantisipasi problem yang akan dihadapi ke depannya, dapat diselesaikan secara hukum bila diperlukan. Lalu yang kedua yaitu sepakati aturan sistem seperti berapa modalnya, sistem pembagian keuntungan per individu berdasarkan modal yang disetorkan. Sistem pembagian kerugian atau risiko jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misal, suatu bisnis merugi hingga bangkrut. Sisa aset pembagiannya akan bagaimana? Lalu yang terakhir yaitu sepakati hak dan kewajiban dari masing-masing pemilik modal. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Ibu Kesari Wisma Putra, NPM 054. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa saja pro dan kontra dalam metode masuk dengan lisensi? Yaitu, lisensi adalah sebuah transaksi kontraktual antara perusahaan sensor yang menawarkan beberapa kepemilikan aset kepada sebuah perusahaan asing atau lisensi yang menukarkan dengan loyalty atau fee. Adapun pro lisensi, yang pertama, pihak yang memberi lisensi mendapatkan royalti untuk setiap unit yang diproduksi dan dijual. Yang kedua, penerima lisensi memperoleh hak untuk menggunakan teknologi, brand, dan lain-lain yang dimiliki pemberi lisensi. Yang ketiga, untuk banyak perusahaan lisensi menjadi sangat profitable. Adapun kontra dalam lisensi, yang pertama, rawan terhadap pembajakan. Yang kedua,
pemberian lisensi membuat perusahaan tidak dapat terlalu mengontrol pabrikasi dan pemasaran produknya ke negara-negara lain. Yang ketiga, pemberian lisensi memberikan potensi laba minimal karena laba harus dibagi antara pemegang lisensi dan pemberi lisensi. Dan yang terakhir, pada situasi yang tidak menguntungkan, perusahaan internasional dapat mempelajari teknologi dan menghasilkan serta menjual produk kompetitif yang serupa setelah lisensi itu jatuh tempo. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Gede Subiksa Handi Pratama, NPM 173212159. Adapun kelebihan dan kelemahan dari operasi Greenfield, antara lain kelebihan operasi Greenfield antara lain state art of technology. Yang kedua, produksinya terintegrasi. Yang ketiga, efisiensi operasional. Yang keempat, memiliki kontrol memaksimumkan kepada perusahaan sehingga jika berhasil berpotensi memberikan laba di atas rata-rata. Kekurangan Greenfield antara lain biaya investasinya yang terlalu besar. Yang kedua, harus membangun bisnis. Yang ketiga, adanya penundaan waktu. Yang keempat, resikonya yang terlalu tinggi. Dan perbandingan antara akuisisi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Iputu Adi Wibowo, MPM 021. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Gede Subiksa apabila dibandingkan dengan akuisisi berikut kelebihan dan kekurangannya. Di sini dibandingkan dengan akuisisi, kelebihan akuisisi diantaranya adalah akuisisi dapat menyediakan akses cepat ke sebuah pasar yang baru. Akuisisi juga dapat memberikan jalan untuk ekspansi internasional. Adanya nama merek dan reputasi telah terbentuk. Selanjutnya, mengurangi kompetisi, mengalami pengalaman manajemen yang telah terbentuk. Di sini ada kekurangan akuisisi diantaranya adalah pendanaan yang mahal sehingga seringkali diperlukan pendanaan melalui utang. Negosiasi internasional untuk mengakuisisi dapat menjadi kompleks karena dihadapkan pada syarat hukum dan perundang-undangan di suatu negara. Tuan rumah dan perusahaan juga memberikan saran-saran serta sasaran untuk mendapatkan informasi yang tepat untuk menegosiasikan suatu perjanjian. Yaitu ada masalah integrasi dengan operasi yang sudah ada, masalah komunikasi dan koordinasi, masalah konsekuensi dengan bisnis yang ada. Terima kasih atas waktunya. Baik, perkenalkan, nama saya Wahidi Pratama, NPM 502, dan akan menjawab pertanyaan nomor 5. Mekanisme yang dapat dilakukan perusahaan untuk melindungi diri dari hubungan mitra yang berakhir buruk. Jadi, sebelum melakukan kemitraan, alangkah baiknya melakukan hal ini. Yang pertama, menentukan apa tujuan khusus dari kemitraan ini. Adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Yang kedua, kesepakatan yang diambil dalam kedua belah pihak. Kesepakatan tidak hanya dilakukan untuk menemukan perjanjian, negosiasi maupun kerjasama, tetapi juga dalam rangka untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Yang ketiga, kemitraan yang dilakukan selama durasi tertentu adalah kemitraan yang memiliki kesepakatan untuk menjalani hubungan bisnis dengan jangka waktu tertentu. Dan yang keempat, kesepakatan dalam pembagian keuntungan
menyepakati pembagian hasil dengan mitra agar tidak terjadi kesalahan. Dan yang kelima, bagaimana struktur usaha yang akan dijalani. Harus memiliki struktur yang kuat agar tidak terjadi kerugian dalam berbisnis dan berusaha.